tahu bersama bahwa yang namanya harga Bitcoin itu fluktuatif ya, fluktuasinya luar biasa ya, fluktuasinya ya. Dan tentu saja fluktuasi harga ini bisa membawa orang yang mungkin belum kenal Bitcoin ya, itu bisa rada-rada stres gitu ya dengan naik turunnya harga yang begitu luar biasa ya kan. Nah, tapi luar biasanya adalah kalau kita penambang Bitcoin, kita itu adalah investor yang sifatnya adalah menengah jangka panjang, jadi tidak perlu khawatir ya. Dan seperti tadi presentasi saya bahwa yang namanya Bitcoin itu setiap 4 tahun sekali harganya berlipat-lipat kali lipat ya. Nah, dan dalam sejarah harga Bitcoin, kalau kita menyimpan Bitcoin minimal 3 tahun, dimanapun kita mulai memilikinya itu pasti untung ya, minimal 3 tahun, dan itu sejarah sudah terbukti ya. Nah, kecuali kalau rekan-rekan sekalian menyimpannya 1 tahun ya misalnya ya, itu ada tahun-tahun di mana harga Bitcoin itu minus di awal tahun sampai akhir tahun itu minus. Itu ada sekitar 3 kali kejadian, dan itu setiap 4 tahun sekali ya. Jadi artinya setiap 4 tahun sekali terjadi musim semi, tapi demikian juga sebaliknya ada yang namanya terjadi yang namanya tahun-tahun di mana harganya minus ya. Nah, namun secara keseluruhan harganya naik ya teman-teman sekalian ya. Kalau kita lihat grafiknya ya, yang penting Anda menyimpannya 3 tahun minimal, maka Anda akan mendapatkan kelipatan harga yang luar biasa ya. Oke, apa pengaruhnya hasil mining terhadap yang namanya hasil penambangan ya? Saya mau sampaikan kepada Sarah ya, saya mau contohkan ke Sarah ya mengenai apa dampaknya gitu ya, yang namanya hasil fluktuasinya harga Bitcoin terhadap yang namanya ini ya, terhadap yang namanya hasil tambang ya. Oke, saya akan contohkan untuk Sarah biar Sarah paham gitu ya, dari mana hasil miningnya, fluktuasi harganya itu dampaknya apa gitu ya. Nah, ini saya contohkan, misalnya ini saldo penambangan ya. Nah, kita akan contohkan aja ini aja deh. Ya, nah ini contoh ya, ini contoh transaksi dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari terakhir ya. Jadi yang atas itu adalah transaksi yang terbaru ya Sarah ya. Kalau Sarah perhatikan sekarang, jangan lihat value-nya dulu ya. Silakan lihat jumlah Bitcoin-nya Sarah ya. Nah, kalau Sarah perhatikan jumlah Bitcoin-nya, itu kalau Sarah lihat jumlahnya naik turun ya. Jangan lihat yang warna merah ya. Jadi yang warna merah itu adalah yang bersangkutan ini melakukan penarikan daripada saldo Bitcoin-nya. Jadi saldo Bitcoin-nya ditarik ke wallet atau ke exchanger ya. Jadi artinya kita bebas ya. Dari aplikasi penambangan ini kita bisa melakukan penarikan kapan saja dan kita mau pindahkan kemana saja silahkan. Ya, itu adalah urusan kita dan hak kita gitu ya. Nah, namun dari pertanyaan Sarah ini saya mau sampaikan bahwa kalau Sarah lihat harga jumlah Bitcoin-nya itu beda-beda tiap harinya. Ya, nah kenapa bisa beda-beda? Ya itu karena fluktuasinya harga Bitcoin. Ya, nah namun kalau Sarah perhatikan juga betul baik-baik adalah, saya sudah menarik kesimpulan soalnya kan karena udah lama menambang ya Sarah ya, udah 2019. Ketika harga Bitcoin-nya naik Sarah, itu jumlah Bitcoin yang Sarah terima tuh juga saldonya lebih banyak. Ya, kita nggak bicara value ya, artinya kalau value-nya otomatis naik karena kan kalau kita udah pegang Bitcoin, sementara value harganya naik, ya otomatis kita jumlah value-nya naik. Nah, tapi kan value itu betul-betul kita rasakan ketika kita mencairkan Bitcoin kan. Karena kita betul-betul untung atau rugi itu kan ketika kita sudah mencairkan Bitcoin-nya. Kalau kita belum mencairkan Bitcoin-nya kan status untung rugi kita itu masih di atas kertas gitu loh, Sarah ya. Nah, jadi yang saya ingin fokuskan adalah kita sama-sama lihat bahwa hasil tambang dalam bentuk Bitcoin-nya itu, kalau harga Bitcoin-nya naik, maka jumlah Bitcoin-nya juga naik, gitu Sarah ya. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, saya akan kasih gambaran kenapa bisa begitu. Jadi begini, kalau Sarah perhatikan bahwa di sini kan Mindbase ya, Mindbase ini kan provider penambangan. Jadi urutannya itu gini. Jadi pertama dari aplikasi penambangannya yang namanya Foundry, misalnya Foundry USA, ya kan. Nah, Foundry USA ini mendapatkan Bitcoin setiap harinya. Dia dapat Bitcoin dari dari hasil penambangan. Ya, setiap hari menambang dia dapat Bitcoin. Jadi yang pertama menerima itu adalah Foundry yang pertama menerima. Setelah Foundry menerima, maka Foundry akan distribusi kepada Mindbase. Mindbase itu siapa? Mindbase ini adalah provider. Ya, provider penambangan. Ya. Itu diberikan kepada Mindbase. Oke.
Nah, oleh Mindbase setelah dikurangi dengan biaya, nah ini biaya ya, biaya listrik ya. Nah, setelah dikurangi biaya listrik barulah hasil tambang itu diberikan kepada Sarah atau rekan-rekan lainnya. Jadi kepada Sarah atau rekan-rekan lainnya setelah dikurangi dengan biaya listrik ya. Nah, biaya listrik ini itu flat dibayar dengan USDT ya, dimana kan di akun kita masing-masing kita udah bisa lihat bahwa biaya listriknya 0,032 USDT per kWh. Jadi flat, tidak berubah. Harga biaya listriknya itu selama kontrak tidak berubah. Ya, jadi tidak berubah selama kontrak. Nah, apa kaitannya antara naik turunnya harga Bitcoin dengan jumlah Bitcoin? Ya otomatis ada, Sarah ya. Contohnya begini. Ketika harga Bitcoinnya naik, maka Mindbase itu membayar biaya listriknya itu tentu saja dengan jumlah Bitcoin yang lebih sedikit karena harga Bitcoinnya naik gitu. Kan bayarnya pakai USDT. Nah, jadi ketika harga Bitcoinnya naik, maka dia bayar listriknya itu lebih sedikit Bitcoin yang dicairkan. Sehingga Bitcoin yang Sarah terima sebagai miner itu juga jadi lebih banyak, ya. Nah, demikian sebaliknya, ketika harga Bitcoinnya turun, ya, maka bayar biaya listriknya itu menjadi lebih banyak dibandingkan kalau dia harganya naik gitu loh, ya. Jadi Bitcoin yang dicairkan untuk bayar biaya listrik karena harganya turun, ya otomatis kan lebih banyak Bitcoin yang dibayarkan ya untuk biaya listrik. Nah, sehingga yang Sarah terima juga jadinya juga lebih rendah, lebih sedikit dibandingkan kalau harganya lagi naik. Nah, itu kaitannya antara yang namanya fluktuasi harga Bitcoin dengan hasil mining yang Sarah terima, ya. Nah, lalu ngomong-ngomong, iMine ada di mana? iMine tidak ada di sini. Jadi iMine itu tidak mendapatkan yang namanya bagian daripada hasil tambang Anda, enggak. Ya, iMine itu sudah dapat di depan dari 35%, tapi 30% dibagi-bagi ya, bukan hanya untuk perusahaan iMine. Ya, jadi sebagai informasi buat Anda, dari 100%, ya, 100% uang yang Anda rekan-rekan keluarkan untuk menyewa mesin atau kayak saya sebut sebagai membeli hash power, itu 35%-nya ini dikelola oleh iMine. Ya, untuk biaya promosi, biaya distribusi, biaya pemasaran itu semua 30% dikelola oleh iMine. Ya, maksimum. Nah, yang 65% ini dikelola oleh Mindbase. Untuk apa? Ya, untuk mengelola mesin penambangan. Karena Mindbase ini kan providernya. Nah, sementara iMine ini kan adalah perusahaan cloud mining, ya, yang menjual hash power milik daripada Mindbase. Nah, jadi artinya Mindbase, iMine, mohon maaf, itu tidak menerima lagi yang namanya pembagian hasil tambang dari penambangan Bitcoin setiap hari, itu enggak, gitu ya. Yang dapat adalah Mindbase. Ya, kenapa Mindbase yang dapat? Ya, karena yang sehari-hari yang mengelola mesin di lapangan atau hardware-nya ya si Mindbase, ya kan. Jadi yang dapat Mindbase sama software penambangannya. Contohnya tadi Foundry USA. Ya, nah jadi itu ya jawaban saya yang pertama untuk Sarah mengenai yang namanya dampak fluktuasinya harga Bitcoin terhadap yang namanya hasil tambang, ya. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik yang saya ingin share ke rekan-rekan sekalian adalah begini. Beberapa hari belakangan ini ya, ini ada politik ya. Kalau saya lihat ini ada politik yang sedang terjadi di Amerika gitu ya. Dan kita tahu bahwa tanggal 20 nanti Donald Trump ini kan dilantik kan. Dan dia memang sudah menyatakan bahwa ketika dia dilantik, maka dia berencana membeli di tahun ini 200.000 Bitcoin gitu ya. Nah, sebagai informasi buat teman-teman sekalian, pemerintah Amerika itu ya dulu dia menyita Bitcoin ya, sumber kejahatan ya. Jadi waktu itu ada satu perusahaan yang melakukan kejahatan dengan pencucian uang ya, dan kebetulan mereka punya saldo itu Bitcoin. Maka pemerintah Amerika menyita saldo Bitcoin itu sekitar 6.500 Bitcoin gitu loh. Ya kan, itu disita teman-teman sekalian ya. Disita oleh pemerintah Amerika, dan itu sudah bertahun-tahun yang lalu disitanya. Jadi masih dipegang oleh pemerintah Amerika Serikat hari ini ya. Nah, kemudian hari ini kan Donald Trump belum benar-benar secara resmi jadi presiden kan. Jadi presidennya kan nanti tanggal 20 gitu loh. Nah, jadi kemarin sebenarnya sudah ada keputusan daripada pengadilan Amerika bahwa 6.500 Bitcoin yang disita daripada kejadian tersebut itu berencana diperbolehkan untuk dijual oleh pemerintah Amerika gitu loh.
diperbolehkan dijual oleh pemerintah Amerika, dan itu keputusannya sebenarnya tanggal 30 Desember yang lalu. Nah, namun keputusan ini baru diluncurkan kemarin ya, kemarin 1 hari yang lalu diluncurkan keputusan ini, maksudnya dipublikasi bahwa akhirnya kan heboh kan bahwa Amerika berencana menjual 6.500 Bitcoin. Nah, itu judulnya yang lagi heboh sekarang di market gitu kan. Dan itu membuat harga Bitcoin drop kan dari 100 dolar, 100.000 US dollar turun menjadi 91.000 US dollar. Nah, tapi sekarang udah balik lagi ke 94.000 ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari kejadian ini kita bisa melihat bahwa banyak sekali masih para pemegang Bitcoin itu belum betul-betul memperhatikan yang namanya news atau berita gitu kan. Karena sebenarnya yang namanya pemerintah Amerika itu memang berencana menjual, itu maksudnya mereka tidak menjual Bitcoin itu menjadi uang fiat, tapi mereka memindahkan kepemilikannya. Nah, biasanya dalam bentuk lelang nanti. Jadi dilelang kepada orang lain. Nah, setelah itu nanti dia mungkin pengalihan wallet saja. Jadi tapi bentuknya tetap dalam bentuk Bitcoin. Ya, jadi itu yang sebenarnya saya ingin informasikan kepada rekan-rekan sekalian, biar rekan-rekan paham kejadiannya agar tidak ikut terpengaruh dengan berita sentimen negatif mengenai Amerika kan gitu kan. Jadi banyak orang tuh bingung, loh katanya mau beli Bitcoin 200.000 tapi kok ini mau jual 6.500 gitu kan. Nah, itu yang jadi berita hari ini yang lagi hot ya di dunia aset digital di dunia gitu ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi itulah hal-hal contoh ya yang membuat harga Bitcoin itu fluktuasi market. Tapi hari ini kalau saya perhatikan fluktuasinya itu tidak kayak tahun-tahun sebelumnya ya. Karena fluktuasinya ya paling 2%, 3% naik turun gitu ya. Nah, karena apa? Karena investor Bitcoin hari ini sudah lebih dewasa. Jadi mereka adalah banyak perusahaan-perusahaan besar ya yang sudah matang, sudah dewasa, yang tidak panikan gitu loh istilahnya. Karena kalau dulu itu banyak investor Bitcoin itu investor retail, artinya para individu. Dan yang rentan ya, karena kurangnya literasi atau kurangnya pengetahuan, mereka itu kadang-kadang terpengaruh gitu. Begitu ada berita, wah begini-begini, nah, tiba-tiba jual Bitcoinnya dengan cepat. Nah, terjadi kejatuhan yang cukup dalam. Biasanya itu terjadi kalau retail yang bergerak. Tapi kalau company nggak seperti itu ya. Nah, kebetulan teman-teman sekalian, saya udah ngikutin Bitcoin udah lama, dan saya kan rekan-rekan juga di Zoom ini juga sudah cukup lama ya. Jadi artinya Bitcoin ini sudah dikatakan 34 kali akan mati gitu ya kan. Saya hitung-hitung ada 34 kali ada para ahli ekonom dunia yang mengatakan bahwa Bitcoin akan mati, tapi tidak pernah mati-mati sampai hari ini gitu ya. Nah, itu dia ya. Oke ya. Nah, kemudian ada lagi nih Sarah ya. Apakah mining Bitcoin masih menguntungkan? Saya punya beberapa teman yang nambang sendiri tapi rugi karena nggak kuat bayar listrik dan mesin VGA-nya harus ganti-ganti. Betul Sarah ya. Saya kebetulan juga sama Sarah, karena saya juga punya teman ya, seorang jenderal ya, punya kebetulan penambangan Bitcoin di Halim Perdana Kusuma ya, di bawahnya itu dulu, tapi sekarang udah nggak ada. Ya, jadi kebetulan saya dekat situ ya, 5 menit dari sini Halim Perdana Kusuma. Jadi di sana ya, itu di bawahnya ternyata ada tambang Bitcoin ya. Nah, kemudian saya iseng-iseng tanya saat itu, gimana Pak, untung nggak nambang Bitcoin? Ya, dia bilang sih dapat sih Bitcoinnya, tapi memang betul biaya maintenance-nya nggak kuat ya, karena listriknya dia terus terang dia akui gratis listriknya ya kan. Ya ini off the record sebenarnya. Jadi listriknya dia nggak bayar ya, karena ya masih punya kekuasa lah ya. Nah, tapi maintenance-nya nggak kuat dia gitu. Walaupun listriknya gratis, dia bayar maintenance mesinnya nggak kuat. Kenapa? Karena Indonesia ini kan panas, walaupun di situ dingin sekali, tapi bayangin aja kalau mesin itu bekerja 24 jam non-stop ya, itu waduh nggak gampang pemeliharaannya. Ya, makanya yang disebut VGA itu ganti-ganti VGA karena kan panas kan, dan apalagi Indonesia ini cuacanya seperti itu ya. Nah, jadi memang betul Sarah, ada sekitar 90% perusahaan penambang Bitcoin itu nggak kuat gitu loh untuk biaya maintenance, bangkrut. Ada 90%. Ya. Nah, lalu ngomong-ngomong, kenapa kok Mindbase ini masih bertahan sampai hari ini? Jadi tadi mungkin Sarah ikuti bahwa sejak 2017 Mindbase ini sudah mulai menambang Bitcoin dan sampai hari ini masih tetap profit ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tunjukkan berkaitan dengan teknologi sebenarnya ini. Ya, teknologi yang memang hanya dimiliki oleh Mindbase, yang tidak dimiliki oleh perusahaan penambangan lain ya. Dan ini mungkin saya boleh share ke rekan-rekan juga.
Teknologinya berkaitan dengan berkaitan dengan teknologi penempatan mesin tambang. Ya, ini sepele tapi ternyata dampaknya juga luar biasa. Ya, dampaknya itu terhadap hasil itu juga luar biasa, ya. Nah, jadi sebagai informasi buat rekan-rekan, kalau rekan-rekan misalnya cari lokasi penambangan Bitcoin ya di penambangan Bitcoin di Alaska misalnya. Ya, nah ini sebagai gambaran ya buat rekan-rekan sekalian. Kita lihat. Nah, ini contoh ya. Penambangan Bitcoin di Alaska itu rata-rata bentuknya kayak begini. Oke, nah ini saya mau liatin ya. Sorry nih, internetnya agak aneh nih. Ini nih, oke. Nah, ini sebagai gambaran buat teman-teman sekalian. Ini salah satu contoh lokasi penambangan Bitcoin di Alaska. Alaska itu kutub utara ya. Nah, apa maksud saya nunjuk ini nih buat rekan-rekan sekalian? Kalau rekan-rekan perhatikan, itu mesinnya itu disimpan dalam gedung, ya. Jadi artinya si provider itu berarti kan mereka bangun gedung dulu, dan itu gedung rangka baja, tidak main-main, ya kan? Jadi dia bangun gedung rangka baja sedemikian rupa, setelah gedungnya jadi, baru mereka masukin mesin di sana, ya. Ya, kenapa di Alaska? Memang ya karena dingin, jadi mereka nggak perlu terlalu banyak yang namanya pendingin udara gitu ya, pendingin ruangan, karena kan dingin sekali gitu kan. Bahkan di sana nggak perlu AC. Kalau lihat teman-teman nggak lihat ada AC kan, karena di kutub utara. Nah, tapi mereka investasi besarnya di gedungnya. Ini perhatiin baik-baik. Ya, jadi ada sekitar hampir 30% teman-teman sekalian. Sebagai informasi buat Anda, lokasi penambangan Bitcoin dunia itu ada di Alaska. Ya, dan rata-rata memang banyak pakai gedung seperti ini. Ya, dan investasinya mahal gedung seperti ini. Ya, nah yang nggak bagusnya adalah, tidak efisiennya adalah ketika terjadi cuaca buruk ya. Di Alaska itu kan sering terjadi badai salju dan sebagainya. Nah, kadang-kadang itu bisa membuat jalan ke situ tertutup. Bahkan gedung ini sendiri bisa 3-4 meter itu saljunya tertutupi. Jadi nggak bisa, pintu masuknya nggak bisa kebuka. Sehingga akhirnya terjadi para teknisinya yang nggak bisa masuk. Dan mereka nggak bisa berbuat apa-apa ketika terjadi kerusakan atau apa, itu kadang-kadang terjadi seperti itu ya. Nah, jadi artinya begini, selama ini banyak perusahaan penambangan Bitcoin, mining provider itu kebanyakan bangkrut itu karena mereka terlalu besar investasi di lokasi penambangan. Dalam hal ini contohnya dia bikin gedung. Nah, tapi beda halnya dengan Mindbase. Nah, saya contohin Mindbase ya. Mindbase itu dia berbeda, dia sistemnya begini. Ya, nah ini perhatiin baik-baik. Ya. Nah ini. Ya, yang saya mau tunjukin yang ini. Nah, ini. Lihat, ini adalah kontainer. Ya, kontainer ini berisi sekitar satu kontainer itu kurang lebih sekitar, kalau nggak salah ya, sekitar 400 mesin lah satu kontainer ya. Nah, di mana Mindbase itu mereka berhasil menambang selama itu karena salah satunya mereka itu efisien. Mereka nggak bangun gedung, di semua lokasi tambangnya nggak bangun gedung. Jadi mereka itu pakai kontainer yang fleksibel. Ya, nah di dalamnya ini teknologi yang sudah ada pendinginnya. Jadi dia bisa menangkap angin dan menjadikan pendingin. Jadi nggak pakai pendingin ruangan lagi. Ya, sehingga dia bisa otomatis. Nah, ini fleksibel. Fleksibelnya apa? Fleksibelnya dia bisa dipindah-pindah. Gitu loh, dipindah-pindah kemana saja. Nah, ini EL Alphamovic bersama dengan di lokasi Latam Argentina. Nah, teman-teman bisa lihat kontainer-kontainer seperti ini fleksibel sekali. Jadi ketika terjadi cuaca buruk atau apapun, dia bisa dipindah dengan mudahnya. Nah, kalau gedung kayak tadi kan susah, ya kan? Nah, sehingga membuat dia tidak efisien. Nah, satu contoh kayak di Kazakhstan, contoh ya. Yang lokasi kita di Kazakhstan itu kan minus 4 derajat tuh yang di Kazakhstan itu. Nah, dan ini sistem kontainer juga, jadi mereka mudah gitu kalau ada apa-apa. Ya, pernah terjadi badai salju juga di sini, yaitu jadi dia bisa diangkat gitu loh. Ya kan, ketika badai salju. Nah, sistemnya kontainer, jadi bukan gedung. Ya, ini salah satu yang membuat dia efisien dari sisi penambangan. Ya, makanya di Latam juga begitu, termasuk juga di Dallas, Texas juga begitu kan. Nah, sistemnya kontainer, ya. Nah, dan sistem kontainer ini memang tidak semua negara punya teknologinya ya. Teknologinya khusus ini, ya. Nah, itu yang pertama, Sarah, ya.
Mengapa mereka efisien? Terus yang kedua, saya cerita sedikit aja. Mereka menggunakan green energy mining. Ya, jadi Mindbase sekarang dengan kejadian di Kazakhstan, kemudian pengusiran di Cina, mereka itu belajar lah. Jadi sekarang itu mereka betul-betul menggunakan green energy mining, ya, dan menggunakan sumber daya listrik yang murah gitu loh. Nah, ini adalah satu contoh pembangkit listrik tenaga gas bumi yang ada di Argentina, Sarah ya. Jadi di Argentina ini cerita sedikit ya. Di Argentina itu sebenarnya di lokasi ini itu ada gas bumi yang keluar terus, ya keluar terus. Ini lokasinya di Latam Argentina ini. Ini ada gas bumi. Nah, gas buminya ini 24 jam keluar terus. Jadi kalau di Indonesia itu kayak lumpur lapindo. Nah, tapi kalau di Indonesia lumpur lapindonya keluar sama lumpurnya. Gitu. Kalau ini enggak, ini keluar gas doang gitu kan. Dan ini sebenarnya dibuang sama pemerintah Argentina. Jadi pemerintah Argentina udah nggak ngereken ini lokasi ini nggak direken gitu. Karena ini kan lihat, ini jauh dari mana-mana ya. Tuh, lihat. Gunungnya aja jauh sekali di sana nih. Jadi ini di tengah gurun ini. Ya makanya tadi kalau lihat videonya kan kesini ini harus pakai pesawat pribadi baling-baling karena jauh dari mana-mana. Ini nggak ada pemukiman dekat sini. Ya, nah jadi lokasi ini lokasi buangan, istilahnya katanya tempat jin buang anak gitu, ya kan. Nah tapi kemudian oleh Mindbase, nah mereka akhirnya memanfaatkan lah gas bumi ini dimanfaatkan. Sini deh daripada kalian nggak tahu buat apa, sini kerjasama sama Mindbase yuk, gitu ceritanya. Kita bikin lokasi tambang di sini, kita kirim mesinnya untuk menjadi pembangkit listrik. Nah, jadi artinya murah dong, ya kan? Artinya gini loh, bagi pemerintah Argentina ya mereka nggak keluar sumber daya apa-apa, gas buminya itu memang sudah keluar gitu kan. Nah, tapi di sisi lain juga ada positifnya dengan gas bumi. Kenapa? Karena mereka tidak perlu lagi menggunakan batu bara dan minyak yang mahal. Dan selain itu bebas polusi udara. Jadi nggak ada emisi gas buang. Makanya disebut dengan green energy mining. Nah, ini semua pembangkit listrik tenaga gas bumi yang ada di lokasi tersebut, ya. Nah, itu ya jadi Sarah ya. Jadi artinya Mindbase masih bisa tetap profit karena efisien. Nanti tadi bisa lihat bahwa biaya listrik yang dibebankan kita cuma 0,032 saja. Jadi sangat murah, ya, sangat murah biaya listriknya. Ya, memang betul ya, Sarah ya. Jadi memang Mindbase terbuka. Sarah mau datang ke sana juga silahkan ya. Bisa-bisa saja datang ke lokasi ya. Oke, baik teman-teman, ada pertanyaan yang lain silakan. Halo Mas Irfai, apa kabar Mas Irfai? Mas Irfai, apa kabar? Ini Mas Irfai saya dengar baru bergabung ya. Baru bergabung hari ini saya dengar ya. Ya, Pak. Alhamdulillah ya, baik, Pak. Gimana Mas? Lancar proses ininya, postingnya? Baru cobain baru daftar Pak kemarin. Oh ya, baru ya kemarin ya. Tapi akunnya udah jadi belum? Ya. Udah kemarin sama Bang Arif. Oh sudah, oke. Ya. Gimana Mas Irfai, ada pertanyaan? Mau nanya Pak. Nah silakan. Transfer BTC dari email ke wallet ajaib apa? Wallet apa? Gimana caranya Pak? Itu ada tutorialnya Mas, gampang kok. Nanti yang jelas Mas Irfai nanti bikin dulu wallet Indodax misalnya, ya kan? Bikin wallet Indodax dulu. Nah, nanti caranya gampang. Nanti ada video tutorialnya, Mas. Oh. Ya. Jadi bisa per hari juga ya, Pak, kalau misal coba transfer gitu. Iya, kalau saya sarankan sih jangan per hari karena kan ada biaya transfer. Memang sih nggak banyak biayanya, cuma ya belasan ribu rupiah lah. Tapi kan kalau tiap hari kan lumayan, Mas. Oh, berarti lebih saranin akhir tahun gitu ya, Pak? Ya, enggak juga. Artinya bisa seminggu, 2 minggu sekali lah, ya kan, ditarik. Gitu. Tapi memang ada minimum penarikan, Mas. Jadi minimum penarikannya itu di angka sekitar di atas 25 USDT. Ya. Jadi artinya value hasil tambangnya itu secara US dollar itu kurang lebih sekitar ya di atas 300 ribuan lah baru bisa ditarik gitu loh Mas. Ya. Oh gitu. Karena kalau di bawah itu biayanya nggak cukup untuk memproses penarikan itu gitu. Oh berarti harus nunggu dulu ya Pak beberapa bulan atau minggu. Ya kalau paketnya besar kan cepat Mas. Ya contoh kalau kita bicara paket yang gold gitu ya. Kalau gold itu tiap hari bisa narik kalau mau kan. Cuma kan kena biaya.
Karena kan kalau gold itu sehari bisa dapat sekitar di atas $30 kan, sehari kan, hasil miningnya yang gold kan. Jadi ini contoh nih kan, ini contoh nih yang mesin gold kan. Ini mesin gold nih, nah ini lihat. Nih kalau kita lihat value kan, ini kan tiap hari dia dapat $39, $38, $37. Nah ini kalau mau tiap hari narik bisa-bisa aja mas, ya kan? Oh, cuma kan itu iya, karena kan dia udah gold kan, jadi artinya karena dia gold, jadi nilai value Bitcoinnya juga banyak gitu. Ini mau narik tiap hari juga boleh, cuma saya tidak sarankan karena kan lumayan mas, kena tiap hari. Anggaplah juga ya. Belasan ribu rupiah kan lumayan kalau dihitung-hitung tiap hari. Kalau yang pakai nano gimana Pak? Kalau pakai nano bisa dilihat. Nah ini contoh ya, ini contoh dia narik nih. Nah ini narik sekitar 2.337 US dollar nariknya. Jadi ini narik sekali ini berarti kan udah hampir 30 jutaan ini nariknya, ya kan? Nah jadi silakan periodik. Jadi kalau saya sarankan di atas 25 USDT nariknya. Nah kalau yang nano kita bisa lihat di sini mas. Ini contoh ya, dibeli paket ya, dibeli paket tuh bisa lihat nanti yang apa namanya, yang nano. Nah, ini contoh nano. Sorry. Nah ini nano. Nano itu yang ini kan. Nah ini nano, klik. Nah ini contoh hasil yang nano. Nah nano itu kurang lebih sekian mas, 10 hari terakhir mas, ya kan? Oh, sekitar $0,5, $0,5. Tapi sekali lagi ingat, kita bukan ngumpulin dolarnya ya, kita ngumpulin Bitcoinnya mas, ya kan? Jadi kita ngumpulin Bitcoin, tujuannya adalah jadi pindahkan ke Indodax itu untuk nabungnya di Indodax gitu loh mas. Saran saya jangan dicairin dulu mas. Gitu, mas. Oh iya pak. Kenapa? Karena nanti kalau mas cairin, ya 4 tahun lagi tiba-tiba harga Bitcoinnya melonjak, ya mas sudah nggak punya Bitcoin, sayang kan? Gitu. Karena tujuannya kan kita ngumpulin Bitcoin gitu loh mas, ya kan? Iya pak. Nah itu, ya tapi kalau misalnya memang perlu duit misalnya, ya nggak apa-apa, itu haknya Mas Irfai. Gitu.